Tes, tes. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Hari ini puasanya ada yang udah batal belum? Belum ada yang batal? Buatnya hebat benar ya? Hebat. Oh, bentar mandi batal gak? Batal. Baca yang gak batal. Dalam pelajaran usah gimana kita? Perjuangan Umar bin Khattab ya. Perjuangan Umar bin Khattab dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah lihat perjuangan Umar bin Khattab. Sudah selesai tentang mengikuti semua peperangan yang dipimpin. Perjuangan Umar bin Khattab dalam berdakwah diantaranya satu, Umar mengikuti semua peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar adalah orang yang senantiasa selalu dekat dengan Rasulullah dalam setiap peperangan. Umar tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Dia membela, melindungi Nabi dari bahaya dan yang mengancamnya. Selain itu, Umar memiliki otak yang cerdas, luas. Beliau sangat pandai bergaul dan berdialog. Jika berbicara, katanya jelas fase, nggak bisa dipungkiri. Makanya Umar itu gambarannya Nabi Musa, kalau Abu Bakar itu gambarannya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, ampuni, pokoknya semua adalah berhak mendapat rahmatnya Allah. Semua berhak mendapatkan ampunan Allah. Itu kalau pikir Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa nggak bisa. Ya tegas. Makanya Nabi Musa itu Nabi yang paling banyak menurunkan adab, tapi bukan atas permintaan Nabi Musa, tapi atas permintaan dari orang Bani Israil. Tegas, nggak bisa ditawar. Salah, benar. Nah, makanya kemarin kita belajar tentang Isra Mi'raj yang meminta Rasulullah untuk kembali lagi ke Allah, minta dikurangi siapa? Nabi Musa alaihi Nabi Musa alaihi Nabi Musa berada di langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7. Iya. Begitu juga Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau waktu pas turun ayat Al-Quran surat Al-Waqi'ah, waqilatun minal akhirin. Jadi orang yang masuk surga itu nanti sedikit. Qilatun minal awalin wa qilatun minal akhirin. Akhirnya Umar bin Khattab tuntut, ya Rasul, nggak adil dong. Kita kan termasuk umat paling akhir. Berarti sedikit yang masuk Islam, sedikit yang bakal masuk surga. Berarti saya nggak kebagian. Saya nggak kebagi, nggak kebagian. Akhirnya Allah mendengar itu dan datanglah malaikat Jibril dan dikabulkan permintaan Umar bin Khattab, dinusah dalam surat Waqi'ah juga, wa thullatum minal akhirin. Nah, itu kehebatan Umar bin Khattab. Jadi termasuk ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu yang beriman bertakwalah dengan benar-benar bertakwa. Tapi Umar bin Khattab bilang, ya Rasul, saya nggak kuat.
kalau benar-benar bertakwa. Bayangkan setiap hari saya harus benar-benar ingat Allah. Saya nggak bisa, kadang lupa. Lagi makan lupa, lagi puasa lupa, lagi membeli takjil lupa, kadang lagi berangkat lupa Allah. Kalau kan, hebat. Ya banyak lupanya, makanya dinusah dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di umatnya di Nabi Muhammad ada keringanan. Berpuasalah sesuai semampumu. Misalnya mampunya maghrib, ya maghrib. Seandainya mampunya mulai subuh sampai maghrib, ya subuh sampai maghrib. Apa? Ya itu untuk laki-laki. Untuk cewek, misalnya lagi haid, kagak usah puas. Lagi menyusui, nggak boleh milih puasa atau enggak. Lagi hamil, boleh puasa atau enggak. Lagi sakit, boleh puasa atau tidak. Lagi berpergian, pulang kampung, boleh puasa, boleh tidak. Syaratnya berangkat puasanya mulai malam sebelum tarawih, sebelum masuk waktu imsak nggak keluar dari Jakarta, ya boleh soalnya mau kayak di Esplapa ya tergantung. Tapi Nikon Umar masuk Islam pada tahun ke-6, berarti setelah udah dakwah secara terang-terang. Pada awal masuk Islamnya Umar dulu waktu sebelum masuk Islam tidak suka dengan Islam, sangat memusuhi. Bahkan waktu itu Umar dan Abu Jahal standarnya sama-sama membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Umar bawa pedang, menteng. Mau kemana wahai Umar? Saya pengen nemuin Muhammad. Tuh orang bikin firqah, saudara sama saudara berantem, encang sama encing kagak akur, laki bini bisa cerai. Gara-gara dia di kampung bisa rusak. Dia jalan sampai tengah jalan diberhentikan sama salah satu seorang. Hai Umar, mau kemana? Mau ke Nabi Muhammad, mau ke Muhammad, mau saya mati. Jangan bicara kayak begitu. Daripada kamu ngurusin orang, kamu ngurusin adik lu. Loh, bener. Adik saya kenapa? Adik kamu sama adik ipar kamu sudah masuk Islam semua. Mau dia coba sendiri. Umar dengan rasa marah karena dia walaupun galak, Umar tetap sayang dengan adiknya. Itu ciri khas Jawara orang berani. Preman itu rata-rata mafia, preman-preman yang keren itu hampir rata-rata sayang sama keluarga, sayang sama orang tua, sayang sama adik, sayang sama istri. Jadi kalau sosok preman kok berani sama orang tua, berarti premannya reman bukan reman kacang. Pasti reman kacang atau reman kacung yang bagi disuruh. Rasa, sana beliin gua rokok. Kalau yang kagak sayang sama keluarga, sama adik, sama saudara kandung, sama orang tua, itu premannya preman kacang dan preman kacung. Lemah Umar,
Pas ketemu, dok. Namanya, wahai Fatimah. Namanya adanya Umar yang Fatimah bin Tikhot. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Umar. Ketakutan semuanya. Langsung ada surat apa? Lembaran surat Toha diumpetin di mana ini rohnya nih. Takutnya dibakar atau dihinggit atau diludahi. Gitu. Jadi umat Islam zaman dulu ketika ada musuh Islam yang pengen datang, yang pertama diselamatin itu Al-Qur'an. Ini puasa-puasa yang diselamatin takjil, Al-Qur'an yang diselamatin. Yang dicari. Puasa-puasa dibalik. Umat Islam mencari Al-Qur'an, takjilnya diumpetin. Ini kalau orang kafir apa? Orang kafir ketika datang kita umpetin Al-Qur'an, takutnya diludahin di takjilnya dikasih nggak apa-apa ya. Bukan rebutan takjil, umat Islam mah rebutan Al-Qur'an. Siapa yang udah juz 3? Udah ada sampai juz 6 loh. Nah, udah ada juz 6 banyak orang nih. Satu, dua, yang tinggi dong. Yang bau mulut jaga kagak orang puasa. 1, 2, 3. Yang juz 5. Juz 4. Juz 3. Juz 2. Enggak ada. Juz 1. Ya Al-Fatihah. Oh udah tengah-tengah juz 1. Udah lewat juz 1. Yang bisa madam. Oh, sama. Yang cuman sampai Al-Ikhlas Al-Ikhlas. Jadi Nas Nas balak lah. Allah kayak lagi. Jangan diremehin. Baca segitu aja bisa dapat berkah. Baca Qur'an, baca Qur'anul Falaq, Binas, ayat kursi, pulang mau berkah. Ya, selamat. Itu biasanya kalau tadarusannya bareng-bareng pas mau buka puasa bersama. Bisa di hari Minggu tuh buka puasa bersama, tahlilan dulu. Tetapi sebelum itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah ya Rabb, tolong kuatkan agama ini dengan 2 umat. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham. Nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal punya nama. Amr bin Hisham. Abu Bakar juga punya nama asli. Siapa nama asli Abu Bakar? Ayo. Ayo coba ayo. Siapa nama asli Abu Bakar? Ayo. Abdul. Nama asli Abu Bakar Abdullah bin Abdullah bin Langsung Allah kemudian mengabulkan dengan cara yang berbeda. Lewat siapa? Enggak lewat Rasul, lewat adiknya. Waktu itu adiknya bilang, "Bang, kalau abang mau baca Al-Quran, abang harus mandi dulu. Mandi, ya wudhu, habis itu
megang Al-Quran, dibacain Al-Quran surat Toha. Wah, gemetar, nangis. Karena surat Toha itu namanya Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di langit terkenalnya namanya Toha. Toha sudah saya turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kaget kali. Berarti benar-benar Nabi Muhammad adalah Nabi. Diturunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Wah, tambah nangis. Kata ayatnya Umar bilang, wahai adikku, wahai adik iparku, anterin saya pengen ketemu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, saya mau kencing ya, Pak? Ya, kencing. Habis itu Nabi Muhammad lagi ditemenin oleh Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lainnya. Betul. Tegas, Umar betul. Assalamualaikum. Siapa itu? Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tahu di dalam hatinya Umar sudah ada keimanan. Dulu kami ditaruh lagi pada main. Akhirnya Allah memberikan hidayah dan Umar menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar langsung ngasih dua pertanyaan. Yang pertama, ya Rasul, saya pengen nanya dengan dua pertanyaan saja. Pertanyaannya, apakah agama ini benar? Iya, benar. Apakah agama ini benar? Iya, benar. Apakah agama ini paling benar? Iya, paling benar. Pertanyaan kedua, ya Rasul, kalau ini agama paling benar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kita terang-terangan saja. Rasulullah kaget. Padahal di sono di luar siapapun yang memeluk Islam kayak Bilal diikat, dijemur. Ammar bin Yasir keluarganya, istrinya mati, si Yasir mati, anaknya yang pertama mati, tinggal si Ammar sendiri. Memang ada cerita keluarga Yasir. Cari aja. Langsung Umar pergi kemana? Ke Ka'bah. Menggulung. Mau istirahat. Bentar, kita keluarnya jangan ada yang ngecek. Hah? Apa? Oh, boleh. Yang penting nggak bisa ganti mulut. Mulutnya diam. Ya, yang dibuka sendalnya. Boleh. Udah mulai diam lagi. Nunggu seturunnya waktu azan. Nunggu azan dulu. Kalau sekarang turun, nanti malah mampir ngumpet-ngumpet di tukang es.
Lanjut lagi kita. Pas itu Umar bin Khattab langsung mendeklarasikan keislamannya di atas Ka'bah. Wahai penduduk Arab, wahai penduduk Ka'bah, wahai penduduk Mekah, saya nyatakan hari ini saya Umar bin Khattab. Oh, mulutnya, bapak bilang kan, sepatunya dibuka, mulutnya jangan. Wahai Umar bin Khattab, wahai penduduk Mekah, wahai penyembah Ka'bah, wahai penyembah berhala di Ka'bah, saya nyatakan hari ini Umar bin Khattab menyatakan masuk Umar sendiri ngomong tidak akan pernah menyembah lagi berhala-berhala yang batu-batu ini, patung yang nggak bisa garuk itu. Nah, lantas dari situlah Umar bin Khattab menyatakan Islamnya secara terang-terangan dan mengancam. Barang siapa yang menghalangi keislaman Umar, maka pedang Umar akan menjawabnya. Barang siapa menghalangi dakwahnya Nabi Rasulullah SAW, maka lidahnya akan kupotong. Seandainya dia menghalangi dengan tangannya aku potong. Seandainya pengen ngalangin pakai kakinya aku potong. Pada takut semua. Sedangkan sebelumnya itu ada sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW masuk Islam, sama ngancamnya. Nah, dari sini sudah Bapak jelasin tentang sikap-sikap Umar yang pantang, takut, tidak pernah menyerah. Sampai Umar bin Khattab ngetok-ngetok rumah-rumah orang yang dulu Umar bin Khattab tukang neror orang-orang Islam. Di rumahnya diketok, ini orang Islam nih, diketok, tok. Habis itu digablokin. Pas habis masuk Islam, apa perilaku Umar? Datang ke rumahnya Abu Jahal, tok. Siapa? Umar. Ada apa Umar? Ini Umar, saya pengen kasih tahu. Kasih tahu apa? Umar sudah masuk Islam. Hah? Masuk Islam? Yang mana Umar? Gablok langsung. Abu Jahal digablok. Datang lagi ke Abu Lahab digablok. Datang lagi ke Walid bin Mughirah digablok. Nggak ada yang berani sama Umar. Mut'im bin Adi pun tidak berani. Orang yang paling tangguh di Arab itu salah satunya Mut'im bin Adi, yang nanti jadi teman Rasulullah semasa belum pra-Islam, akhirnya nanti jadi musuh Rasulullah dan mati dalam keadaan digablok juga Mut'im. Dan yang satu lagi itulah yang dulunya Umar selalu mengancam umat Islam, sekarang Umar menjadi pelindung umat Islam dan mengancam siapapun yang mengancam orang Islam. Kalau yang mau turun, Bapak kasih pertanyaan. Apa tuh? Oke. Ayat. Berapa tahun Abu Bakar memimpin jadi khalifah? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Siapa nama adiknya Umar bin Khattab? Fatimah bintu Khattab. Salah.
Lanjut. Pembenahan administrasi atau catatan tulis penulis, pencatatan pembukuan itu dimulai pada zaman Khalifah siapa? Abu Bakar. Ah, salah. Hah? Umar bin Khattab, pencatatan atau administrasi dimulai pada Umar. Lanjut, masih masa pencatatan. Siapa yang mengusulkan penulisan Al-Quran pertama kali? Salah. Salah. Pengumpulan penulisan atau mushaful Al-Quran pertama kali. Hah? Umar bin Khattab. Mata uang Islam standarnya terjadi pada khalifah siapa? Ada Pak Khalifah. Salah. Umar bin Khattab lagi. Iya. Perang Ridha atau perang melawan orang murtad terjadi pada zaman siapa? Salah. Salah. Abu Bakar. Siapa sahabat Rasulullah yang paling tua? Hah? Apa? Usman bin Affan salah. Abu Bakar. Perintah bulan puasa turun pada bulan apa? Salah. 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 Muharram. Salah. Asah ya. Jago. Nuzulul Al-Quran. Pas turun yang pertama kali Al-Quran, surat apa? Al-Alaq kemudian turun. Al-Alaq kan? Iya. Nomor selanjutnya. Surat kedua yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Namanya. Oh, salah. Wafatnya Rasulullah pada tahun berapa Hijriah? Dulu
sholat tak? Nanti kita lanjutin.